Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pecinta bonsai Indonesia. Ketemu lagi dengan saya Dimas Himawan di channel Hobi Bonsai DIY. Hobiku, hobimu, hobi kita. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama atau kita akan bincang-bincang bersama Bapak Jamal. Ya, selamat siang. Ketemu lagi dengan saya Dimas Himawan. Kita akan bincang-bincang bagaimana caranya membuat bonsai, yaitu bonsai Pirakanta tentunya. Nah, dan beliau ini adalah salah satu budayawan yang memang benar-benar bonsainya tuh bagus-bagus, unik-unik dan ekstrim-ekstrim. Oke, bagaimana keseruannya untuk video kita hari ini dan pembelajaran kita hari ini? Jangan lupa tetap selalu dukung channel Hobi Bonsai DIY dengan cara like, komen, dan subscribe, karena itu semua gratis. Bagaimana keseruannya? Langsung saja kita lihat videonya. Check it out. Oke teman-teman, nah ini beliau ini mulai dari benar-benar nol. Ini adalah proses penyetikannya teman-teman. Kita bisa lihat begitu banyak setekan di sini. Oke sahabat hobi bonsai DIY, ini adalah pohon pirakantanya. Ini usia tanam dari stek ini 2 tahun teman-teman. Nah, habis ini langsung di ground. Kita akan melihat yang sudah di ground. Nah, ini adalah pohon Pirakanta yang sudah di ground nih teman-teman. Oke teman-teman, semua di sini pohon Pirakantanya ini ekstrim semua karena program sejak nol teman-teman, dari nol, dari dini. Ini bakal buahnya teman-teman. Ini adalah bakal bonsai Pirakanta rasa ficus teman-teman. Kita bisa lihat untuk batangnya ini mantap sekali teman-teman. Ini juga liukannya, wow, super duper mempesona. Akarnya ini bisa kita lihat jadi batang teman-teman. Liukannya ini sempurna. Wow, ini semua di sini ekstrim. Oke teman-teman, sekarang saya sudah bersama Pak Jamal. Ya, selamat siang Pak Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, sekarang kita akan belajar bersama. Kita berkesempatan untuk belajar bagaimana cara memperbanyak, merawat, bahkan menjadikan bonsai Pirakanta menjadi bonsai yang mungkin satu enak dipandang, 2 tampilan menarik, dan bahkan 3 Nilai bisa jualnya. Iya, nilai jual dan bisa ikut kontes kemana-mana dengan bonsai Pirakanta. Oke, nah, kita langsung saja untuk bincang-bincangnya. Nun sewu, ini Pak Jamal, ini jenengan ini berkecimpung atau menggeluti dunia perbonsaian khususnya Pirakanta ini udah berapa tahun ini Pak? Sudah lama ya mungkin ya, sudah tahun 2012. Tapi karena saya termasuk orang yang lambat belajar, jadi sudah 9 tahun belum ada yang jadi nih Mas. Oh iya. Jadi itu tahun 2012 itu jenengan mulai suka atau sudah menanam dari bonsai Pirakantanya Pak? 2012 mulai stek. Oh, berarti stek. Ini semua dari stek Pak? Ya. Oh iya. Nah, untuk steknya ini jenengan
beli atau punya teman atau bagaimana Pak? Oh ya, itu kalau orang hobi bonsai itu biasanya kalau sudah sama-sama senang ya, saling memberi, saling mengajar itu menjadi sesuatu yang biasa. Jadi saya ada teman, kemudian saya belum punya setekan, saya minta setekan. Kalau memang di situ nggak ada, kadang ya harus beli, misalnya ada beberapa jenis itu saya beli. Tapi kalau Pirakanta saya cuma dulu dikasih. Semoga yang ngasih saya dapat pahala yang banyak. Amin, amin ya Allah. Nah itu teman-teman, itu adalah salah satu pembelajaran untuk kita semua. Mungkin ada teman-teman yang punya satu jenis itu banyak. Nah ada temennya yang nggak punya. Nah walaupun hanya setekan atau bahkan cangkokan, kalau teman kita pengen memelihara ya nggak ada salahnya kalau memberi, karena kebaikan pasti akan dibalas sama yang maha kuasa. Oke, nah ya kita lanjut untuk bincang-bincangnya. Nah di belakang saya ini ada 2 pohon Pirakanta ini teman-teman, bisa kita lihat. Nah ini usianya ini berapa tahun Pak ini? Kalau untuk pohonnya saya ground di sini tahun 2015 bulan Juli. Ini saya ground di sini 2015 bulan Juli. Dari ukuran mungkin segini nih Mas. Oh, segini jadi ya. sekitar berapa ya, setengah tahun dari setek lah, setengah tahun dari setek ini segini saya tanam. Oh, berarti sekitar setengah tahun ini langsung ditanam di ground dan udah langsung diprogram akar apa belum Pak? Ini kalau ini agak berbeda dengan yang belakangan nanti. Oke. Kalau yang setelah 2015 saya ada tahapan sebelumnya. Kalau ini langsung di ground. Oh, langsung di Cuma ground ya. ini akarnya sudah saya atur langsung keliling. Oke. Kemudian saya kasih di dalam ini ada plastik. Plastik Tujuannya ini untuk apa Pak? Plastiknya ini? Tujuannya biar akarnya ke samping Mas, nggak ada yang ke bawah. Jadi akarnya, untuk menahan ya Pak? Ini bisa kita lihat teman-teman, ini udah sangat besar program dari akar, batang, cabang. Ini udah simetris, udah seimbang. Ini adalah salah satu contoh pohonnya. Nah ini usia 5 tahun. Berarti kalau udah kayak gini ini siap dongkel apa belum ini Pak, untuk dipindah mungkin ke media tanam lain atau memang masih dipertahankan di groundnya ini Pak? Nah ini kita belajar terus para pemirsa ya, belajar terus. Ada yang usia ground bareng ini sudah ada yang saya angkat, tapi ternyata untuk pembentukan tahap berikutnya lebih sulit karena media kurang banyak. Jadi nutrisinya yang kurang banyak, maka lebih sulit. Tapi kalau yang tetap di sini ini justru malah tahapannya jalan lancar, lebih maksimal ya Pak? Lebih maksimal. Ini buat cabangnya lebih gede ini. Sekarang jadi saya malah pengen yang program sekarang itu semuanya saya bentuk di ground sampai nanti mungkin tahapan 70% baru diangkat ke pot. Nah untuk resiko sendiri Pak lah, ini kalau sudah 70% ini kan sudah lumayan bentuk dan mungkin seperti saya pemula aja sudah bisa bicara enak dipandang ya Pak ya. Nah untuk resiko dari pindah dari ground ke pot itu gimana Pak? Apakah bisa mati cabang atau mati ranting? Soalnya mungkin kalau dipindah ke pot atau media lain kan ada pemangkasan akar. Nah itu gimana Pak? Ini saya nanam di lahan ini sudah ada ini ada karung ya, ada karung ini, ada karung. Jadi nanti kalau mau aman bener ya ada tahapan, misalnya dipotong dulu separuh ya, biarkan 3 bulan, kemudian separuh sana potong 3 bulan, kemudian diangkat, maka insya Allah akar serabut sudah muncul. Insya Allah akan lancar untuk tahap berikutnya di pot ya. Jadi untuk Pirakanta ini perlu cangkok akar nggak Pak? Nggak perlu, langsung potong. Langsung potong, tapi harus dengan tahapan-tahapan ya Pak? Ini di luar, motongnya di luar di luar ini karung ini ya. Oke siap. Jadi di sini udah ada pembungkus media
Ini kalau Wonosobo ini nyebutnya karung ini teman-teman. Nah ini untuk pemindahan dari ground ke pot atau ke media tanam lain, kita usahakan memotongnya itu di luar pembungkusnya, jangan sampai di dalam. Dan untuk memotongnya pun itu harus setengah. Nah nanti kalau udah dipotong, udah muncul akar serabut lagi, akar baru, satu sisi kita potong lagi. Nah kalau udah muncul kedua-duanya itu 100% siap untuk kita angkat dan kita pindah ke media tanam lain. Nah untuk media ini Pak, media di ground ini hanya tanah atau ada mengharuskan pakai pupuk apa, atau harus beberapa kali dipupuk itu dalam waktu beberapa tahun sekali Pak? Kalau dulu nanamnya pakai pupuk kandang. Oke. Pupuk kandang. Terus kemudian ini baru saya coba sekitar 3 bulan yang lalu saya coba taburkan NPK di sekeliling akar ini. Ternyata ada pengaruhnya, jadi lebih cepat pembentukan ini, lebih cepat dan lebih lentur. Kemudian siap. lebih cepat besar. Ini rupanya juga penting untuk ground Viracantha ini dikasih pupuk NPK ini. Jadi tetap ada pupuk kimia ya Pak. Kalau NPK itu menurut jenengan itu masih pupuk kimia atau gimana Pak? Itu kimia ya. Oke, jadi masih ada pupuk kimia untuk tambahan suplemen dari pohonnya. Nah untuk nilai plusnya untuk pohonnya bisa satu cepat besar, dan dari rantingnya itu kata beliau itu lebih lentur teman-teman. Jadi teman-teman bisa mencobanya, oke? Nah untuk proses dari wiringnya atau pengawatannya ini apakah sebesar 2 atau 3 jari ini bisa dipelintir, atau walaupun bisa harus dipecah, atau dari kecil Pak proses untuk wiringnya Pak? Oh ya, itu juga pengalaman Mas ya. Jadi dulu saya menganggap Viracantha itu karakter pohonnya kaku, sulit dibentuk, dikawati sulit, apalagi berburi. Jadi kita harus berani perih-perih. Tapi sekarang udah ada pengalaman, ternyata ketika yang masih muda seperti ini, kalau kelihatan di kamera ya, ini masih muda begini, subur ini lebih lentur, lebih enak gerakannya. Kemudian kalau sudah 1,5 bulan lah paling lama, kita lepas kawatnya sudah anteng dan tinggal membesarkan. Seperti ini ini juga sudah dikawati dulu ketika masih muda. Ini juga ya. Jadi ketika masih muda itu sangat lentur ya. Jadi pengawatan pertama itu usianya hanya 1,5 bulan udah bisa dilepas kawat ini Pak? Iya, sudah bisa dilepas. Dan itu diganti kawat lagi atau kita biarkan supaya membesar Pak? Biarkan supaya membesar. Jadi teman-teman untuk proses wiringnya atau pengawatannya ini beliau hanya sekali untuk wiringnya digerakkan. Ketika pohonnya sudah umur 1,5 bulan untuk wiringnya dilepas dan itu udah full, jadi tinggal pembesaran dari cabang dan rantingnya. Karena itu masih proses pembesaran, belum proses finishingnya. Oke. Nah untuk bonsai Viracantha ini, nah kebetulan kan di daerah Kejajar Wonosobo ini termasuk dataran tinggi ya Pak? Ya. Soalnya udah di bawah Dieng teman-teman. Nah ini saya mau bertanya, ini kalau di dataran rendah atau cuaca lebih panas ini gimana Pak? Soalnya kalau di dataran tinggi ini di khususnya kebun jenengan ini di Kecamatan Kejajar Wonosobo ini, dari buahnya itu bisa maksimal Pak. Bahkan kalau kita buat tampilan buah tanpa ada daunnya pun itu bisa rimbun sekali. Nah pertanyaan saya, apakah bisa kalau di dataran rendah dan di suhu yang panas Pak? Oh ya, kalau saya mungkin secara pribadi mengatakan kalau untuk program pembentukan trainingnya ya, siap, itu mungkin akan bisa maksimal kalau di dataran tinggi. Paling tidak 1000 meter ke atas lah dari permukaan laut ya. Siap. Tapi kalau sudah jadi ada teman-teman dari Jogja, ada dari
Jakarta bahkan saya pernah melihat ada yang kolektor mempunyai salah satu koleksinya adalah Pirakanta. Artinya kalau sudah jadi itu bisa dibawa ke bawah, bisa dibawa ke dataran rendah, meskipun tidak akan muncul bunga seperti di dataran tinggi. Jadi sementara ini kesimpulannya seperti itu. Jadi untuk pertumbuhannya dari batang, cabang sampai daunnya itu nggak ada efek samping atau perubahan signifikan, Pak? Apa ada pengurangan pertumbuhan, Pak, kalau di dataran yang rendah mungkin, Pak? Di dataran rendah dari teman-teman yang kemudian cerita bisa tumbuh, cuma mungkin nggak bisa sebagus di dataran tinggi ya. Itu untuk buahnya ya, Pak? Atau untuk apanya, Pak? Untuk masa pembesaran ini ya, pembesaran. Siap. Kalau cuma sekedar daun ranting itu bisa. Jadi tadi saya katakan kalau sudah jadi mungkin bisa seperti pohon sancang, kalau dibawa ke sini kalau sudah jadi mungkin bisa bagus. Tapi kalau belum jadi ada resiko mungkin ya, Pak? Iya, atau mungkin sangat sulit ya untuk membentuk ya, karena dia harus menyesuaikan dengan lingkungan yang bukan aslinya ya. Oke ya teman-teman, tadi sudah disampaikan beliau, untuk pohon Pirakanta itu walaupun endemik mungkin di dataran tinggi, tapi kalau udah jadi bentuknya udah perfect, teman-teman yang ada di kayak saya ini di dataran bawah teman-teman, dan suhunya juga beda seperti suhu di kebunnya milik beliau, ini tidak masalah. Tapi mungkin untuk buahnya sedikit berkurang, tidak serimbun dari kebun milik beliau yang notabene di dataran tinggi. Nah, untuk di depan saya ini udah ada Pirakanta program yang sudah 6 tahun nih, Pak. Target jenengan ini untuk masuk ke pot atau yang tadi jenengan katakan itu 70%. Ini mungkin jenengan udah ada prediksi ini berapa minggu, berapa bulan, atau bahkan itu berapa tahun lagi, Pak? Kalau perkiraan mungkin paling cepat 2 tahun. Atau semoga nggak sampai 3 tahun lah. Nggak sampai 3 tahun sudah 70%, sudah bisa dibawa ke pameran meskipun masuk kelasnya adalah prospek Ya, seperti itu. oke, berarti ini usia 5-6 tahun ya, Pak? Ya, ini sekitar 6 tahunnya besok ya, Juli ya. Oke ya teman-teman, ini adalah pohon yang usianya sudah 6 tahun dan kita akan masuk ke proses 70%-nya itu masih membutuhkan maksimal 3 tahun. Jadi sekitar 9 tahun ya, Pak? Ya, 9 tahun. 9 tahun itu baru 70% teman-teman. Nah, itu kenapa ya mungkin banyak teman-teman bilang kalau bonsai itu mahal. Ya, mahal bukan dari bentuk teman-teman, tapi dari prosesnya. Ya, kalau bentuk sih saya pribadi juga bilang memang mahal, tapi 50% itu yang membuat mahal adalah prosesnya. Karena untuk seni bonsai adalah seni yang lama dan bukan seni instan. Oke? Atau mungkin begini Mas, kita belajar terus. Ya. Ini target 9 tahun baru selesai. Kalau kita belajar terus bisa memangkas waktu mungkin. Oke, Artinya kan siap. ini kan uji coba kesalahan, atau nanti ada masukan dari pemirsa, harusnya begini, coba harus diperlakukan seperti ini, karena kita juga belajar terus. Ya. Jadi bahkan ada yang usianya baru 4 tahun ini sudah hampir sama dengan ini karena perlakuan yang berbeda. Oke. Nah, ini jadi ya memang kalau main bonsai ya nggak bisa instan, dan yang lebih penting adalah belajar terus dengan siapapun. Berarti walaupun umur berbeda tapi dengan perlakuan atau apa namanya Dengan faktor-faktor yang berbeda mungkin hasilnya bisa sama. Iya, bisa sama atau bahkan lebih bagus. Oke, jadi perlu belajar dan terus belajar. Nah, ini kebetulan bonsai Pirakanta jenengan ini semuanya yang saya lihat ini kok bentuknya itu ekstrim. Apakah ini
dari batang, emang benar-benar batang atau gimana Pak? Kok bisa kayak gini Pak? Kalau ini nggak begitu ekstrim, nanti kita bisa lihat gambar. Kalau jenengan ngambil gambar ada banyak yang ekstrim. Oke, siap. Tapi kalau saya buka ini sebetulnya ini adalah mulai dari sini, ini adalah akar. Ini adalah akar, Iya. batang hanya ini. Ke atas ini adalah batang. Atau ini juga, ini adalah batang mulai dari sini, ini adalah akar. Jadi saya lebih banyak memainkan Pirakantha dengan akarnya, dengan pertimbangan akar lebih cepat gede dan akar lebih liukannya lebih alami. Oke. Jadi untuk proses pembentukannya mungkin dari batangnya ini jenengan bisa dikatakan batang akar ya Pak? Iya. Dikarenakan untuk pembuatan batangnya ini teman-teman menggunakan akar, dan untuk proses liukan atau pembentukannya ini benar-benar bisa semaksimal mungkin, karena dari proses batangnya, karena beliau ini mengejar untuk proses pembesarannya, jadi untuk batangnya ini sama sekali tidak ada pengawatan, benar Pak? Ya. Oke, jadi batang kita tanam los sekitar 4-5 tahun, kita press, kita naikkan akarnya dan kita bentuk akarnya, kita menunggu dari cabang yang baru dan kita lanjut proses untuk ke tingkat percabangannya. Oke. Nah, untuk bonsai Pirakantha sendiri ini jangan kan ini ada sekitar 500 pohon ya Pak? Iya. Ini untuk posisi hari ini, tanggal ini, bulan 4 2021 ini dijual nggak Pak? Kalau dijual nanti memang ujung-ujungnya dijual. Siap. Cuma memang saya belum begitu mempromosikan karena memang saya masih belajar dulu. Kecuali kalau ada orang yang benar-benar senang, kemudian harganya kok ya Cocok. Oke. Artinya kalau senang itu kan mahal harganya ya Mas. Siap, Ya. Senang betul itu sekali. mahal harganya. Artinya kalau orangnya senang, saya senang, nah, maka dari itu berarti harus ada tawar menawar untuk siapa yang menang senangnya itu. Siap. Oke, berarti harus Jadi, seimbang ya iya, Pak? Cuma sekarang memang belum saya jual. Artinya masih saya gunakan untuk media belajar saya, tapi semoga 2 tahun lah, 2 tahun lagi mulai saya jual yang sudah setengah jadi. Tapi kalau misalnya ada dari rekan-rekan pencinta bonsai yang ingin mencoba, saya ada satu tempat yang sekitar 70 pohon itu harga ya dari murah 150 sampai harga paling mahal 1 juta ada itu, kalau yang misalnya pengen nyoba ada. Nanti lihat di atas Siap. nanti ada. Oke teman-teman, nanti untuk info dari alamat, nomor WA sama alamat Facebook tentunya nanti saya kasih di deskripsinya untuk beliau. Nanti teman-teman bisa mencoba menghubunginya langsung biar ngobrolnya lebih enak dan lebih intens mungkin ya. Jadi teman-teman nanti beliau sudah menyediakan memang yang benar-benar dijual dari harga 150 sampai 1 juta. Dan kalau yang udah proses kayak gini beliau masih menahannya, dan target penjualan mungkin sekitar 2 sampai 3 tahun lagi. Oke. Terima kasih Bapak Jamal untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga teman-teman pecinta bonsai Indonesia bisa menyerap, bisa mempelajari ilmu yang jenengan berikan. Oh iya ya. Dan semoga jenengan untuk proses semuanya sampai nanti jadi target jenengan itu bisa terpenuhi semua, lancar dan tidak ada halangan suatu apapun. Ya, amin. Ya. Terima kasih sekali. Saya pamit dulu Pak. Oke, tapi sebelum pamit gini, saya pesan pada siapapun yang suka bonsai, bahwa mungkin ada sebagian yang, atau terutama teman-teman yang masih pemula lihat, udah gede-gede, udah dibentuk gitu, gimana itu. Tapi sebetulnya saya belajar terus, jadi dengan para pemula pun saya belajar, dengan siapapun ini Mas Dimas Simawan datang ke sini saya juga belajar, karena ternyata
kita nggak akan pernah tuntas yang namanya selesai belajar, nggak pernah. Apalagi bonsai dari jenis pohonnya aja begitu banyak. Saya mungkin sedikit paham tentang Pirakantha, tapi ada juga mungkin orang yang pada satu sisi lebih ngerti juga cara pembentukan. Maka saya sangat berharap orang main ke sini, yuk kita sharing, kita belajar bersama, kita menikmati hobi kita ini yang positif. Semoga nanti harapan kita menjadi hobi yang menghasilkan, hobi yang positif, hobi yang bermanfaat bagi kita. Itu Mas. Oke, siap. Itu adalah wajangan dari beliau. Semoga kita semua bisa menerapkannya seperti yang beliau katakan. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa sedikit banyak menambah ilmu untuk kita semua. Saya akhiri. Salam pecinta bonsai Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.